Saya Fitriani, saya adalah mahasiswa PPG jurusan akuntansi dari Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Selamat menyaksikan. Silahkan duduk ya. Selamat pagi semuanya. Ya, gimana kabarnya? Sehat? Siap, berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Oke, sebelum mulai, Ibu akan cek dulu siapa yang tidak masuk hari ini ya. Yang Ibu sebutkan namanya, silahkan bilang hadir. Hattie, Milda, Mili, Muhammad Aryan, Muhammad Hilman, Muhammad Gibran, Muhammad Rifki. Baiklah, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya bersama-sama ya. Silakan kalian boleh berdiri dulu untuk kita nyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, silakan kalian boleh duduk kembali. Tapi ya Ibu harap kalian masih ada yang ingat deh, satu orang aja gitu ya. Siapa yang masih ingat pertemuan sebelumnya apa yang kita pelajari? Tatu masih ingat. Pertemuan sebelumnya kami mempelajari tentang penghentian aset tetap. Nah, jadi Tatu masih ingat ternyata. Tepuk tangan dulu lah buat Tatu. Ya, berarti yang paling rajin. Jadi Tatu masih ingat katanya sebelumnya itu kita mempelajari materi penghentian aset tetap. Nih, jadi materi yang akan kita pelajari adalah tentang aset tidak berwujud. Gitu. Sebelumnya kan kalian sudah belajar bab tentang aset tetap ya, dari mulai perolehan, kemudian ada penyusutan, ada pengeluaran, ada penghentian. Nah, kali ini kita masih mempelajari keluarga aset, tapi aset yang tidak berwujud. Kemarin-kemarin kan kita belajar yang berwujud, yang ada wujudnya. Kali ini yang tidak ada wujudnya. Nah, ibaratnya tadi saya tanyakan ke kalian, ya karya seni atau misalnya kalian suka main game nggak, ada ciptaan apa, itu dia termasuk ke dalam aset tidak berwujud. Nanti kita bakal pelajari maksudnya seperti apa, jenis-jenisnya bagaimana. Ya, nah ini adalah HD dan IPK dari yang akan kita pelajari hari ini. Jadi dari 3.17 menganalisis aset tidak berwujud dan amortisasinya. Ya kalian kalau ada kata-kata yang sekiranya sulit atau tidak kalian mengerti, boleh kalian catat untuk kalian tanyakan. Ya. Tuh, jadi kita akan terfokus pada teori untuk hari ini. Nah, biar kalian lebih paham, Ibu sudah siapkan video sebenarnya buat kalian lihat. Karena kan kalau aset tidak berwujud ini, dia tuh lebih susah dimengerti sebenarnya ya. Jadi di sini Ibu sudah siapkan video supaya nanti kalian bisa lihat lebih jelas. Yang pertama adalah game berjudul Sword of the Devil yang menjiplak dari anime Kimetsu no Yaiba. Sekali lihat juga udah tahu sih, ini bukan mirip lagi, tapi jiplak habis-habisan.
Orang yang pertama kali melihat pasti menyangka ini adalah game resmi dari Kimetsu no Yaiba, tapi ternyata bukan. Anime Kimetsu no Yaiba sama sekali tidak bekerjasama dengan game ini. Game ini terlihat mirip dari sisi visual, bahkan background story. Bercerita tentang Tatsuya yang berasal dari keluarga miskin, namun memiliki misi untuk membunuh iblis, karena seluruh keluarganya dibunuh oleh iblis. Ini tadi videonya itu menampilkan tentang apa gitu kan. Nanti saya mau tanya ke kalian. Kan kalian tadi sudah analisis juga ya. Dan mungkin selain yang saya tampilkan, mungkin kalian juga kepikiran kayaknya ada deh kasus serupa gitu kan. Coba ada yang bisa membantu Ibu menjelaskan apa maksud dari video yang Ibu tampilkan tadi? Video tersebut menampilkan tentang plagiat game, Bu. Oke, Arel bilang katanya bahwa video yang ditampilkan itu tentang plagiat game. Kalau menurut kalian, sebenarnya plagiat itu boleh nggak sih? Nggak boleh plagiat. Emang plagiat itu apa? Meniru. Oh, Siva mau bilang, katanya. Siva mau menjelaskan. Apa itu Siva plagiat? Mengambil atau meniru karya milik orang lain tanpa izin. Nah, jadi plagiat itu adalah meniru atau mengambil hak punya orang lain atau karya orang lain tanpa izin. Apa yang akan terjadi ya jika kita mengambil hak orang lain? Termasuk pelanggaran, Bu, dan dapat diproses hukum. Nah, betul sekali ya. Jawabannya Ahmad. Jadi ketika kita mengambil hak orang lain, maka kita bisa diproses secara hukum. Nah, jadi di sini Ibu juga punya video lagi nih buat ditampilkan ke kalian. Ini kita akan membahas materi aset tetap tidak berwujud atau yang kita kenal dengan istilah intangible fixed asset. Aset tetap tidak berwujud adalah aset yang umurnya panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan, tetapi tidak mempunyai bentuk fisik. Dalam perusahaan, biasanya kepemilikan aset tidak berwujud ini berupa kontrak, lisensi, atau dokumen lainnya. Aset tetap tidak berwujud yang dimiliki oleh perusahaan biasanya memiliki karakteristik Ya, tertentu. ada hak paten, hak cipta, merek dagang, franchise, dan goodwill. Nah, itu adalah 5 jenis dari aset tidak berwujud. Aset tidak berwujud sesuai dengan namanya, maka dia tidak kelihatan wujudnya. Artinya tidak bisa kita lihat secara fisik. Oh, ini loh hak paten. Oh, ini loh hak cipta. Tapi walaupun tidak kelihatan, mereka ini memberikan keuntungan untuk siapapun yang memilikinya. Tadi kalian simak ya, contoh-contohnya kan sudah dijelaskan di situ. Misalnya kalian menciptakan sebuah lagu. Bagaimana supaya kalian bisa memperoleh keuntungan dari lagu yang kalian ciptakan? Maka kalian mendaftarkan lagu tersebut untuk dijadikan hak cipta kalian kan? Nah, kemudian nanti jika ada yang menyanyikan lagu tersebut, kalian akan memperoleh keuntungan. Nah, begitulah aset tidak berwujud. Siap untuk kerja kelompoknya, nak? Siap. Oke, kalau sudah siap, kalian dengarkan instruksinya. Jadi, di sini nanti kalian harus mendiskusikan 2 soal diskusi yang sudah saya berikan ke kalian. Silahkan ditulis jawabannya. Dan yang kedua adalah kalian harus mengerjakan soal studi kasus tapi dengan menggunakan Microsoft Excel. Ya, nanti kalau misalnya ada yang kalian bingung, kalian boleh tanyakan. Waktu pengerjaannya 20 menit ya untuk mengerjakan. Selamat mengerjakan.
itu, saya ingin meminta beberapa perwakilan kelompok untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menampilkan dan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami untuk pertanyaan. PT Melati memiliki dua jenis aset dalam kegiatan perusahaannya, yaitu aset tetap berwujud dan aset tetap tidak berwujud. Menurut Anda, karakteristik apa yang membedakan antara aset tetap berwujud dan tidak berwujud? Jawaban kami adalah, menurut wujudnya, aset tetap berwujud berbentuk fisik yang dapat dilihat, sedangkan aset tetap tidak berwujud tidak berbentuk fisik, hanya disimbolkan. Berikut adalah job set yang sudah kami kerjakan. Job set tersebut menunjukkan jurnal untuk mencatat perolehan aset berwujud. Jurnal pertama untuk mencatat perolehan goodwill, jurnal kedua mencatat perolehan hak paten. Dari hasil presentasi teman-teman kalian, coba ada nggak kira-kira yang ingin kalian konfirmasi atau ingin kalian tanyakan? Saya ingin bertanya mengenai hak istimewa, apa yang dimaksud dengan hak istimewa? Nah, Dini bertanya nih, sebenarnya maksud dari hak istimewa itu apa sih? Ada yang mau menjawab? Hak istimewa merupakan hak yang dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang, namun tidak dimiliki oleh pihak lainnya. Untuk evaluasinya, kalian silakan boleh keluarkan handphone kalian masing-masing. Kita akan mengerjakan kuis lagi ya. Join dulu ya, sebelum nanti saya akan buka kuisnya 2 menit nanti saya buka. 2 menit aja. Ya. Nah, ini dia Muhammad Aryan kayaknya ya. Oke, jadi yang memperoleh nilai tertinggi posisi ketiganya ada Muhammad Aryan ya. Iya, Aryan itu. Kemudian yang keduanya Apri dan yang ketiganya yang pertamanya adalah Resti. Tepuk tangan dong. Ya, cukup untuk hari ini dan sebelum kita tutup, Ibu ingin mendengar kesimpulan dari kalian. Coba siapakah yang ingin membantu Ibu menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini? Kesimpulan dari saya, materi yang dipelajari ini adalah bahwa aset tidak berwujud merupakan aset yang tidak dapat dilihat secara fisik namun dapat memberikan keuntungan atau manfaat bagi seseorang atau perusahaan yang memiliki aset tersebut. Ya, jadi kesimpulan yang sudah Sari sampaikan ya, bahwa hari ini kita mempelajari materi aset tidak berwujud. Ada lagi yang ingin menyimpulkan? Kesimpulan materi yang kita pelajari adalah aset tidak berwujud terdiri dari hak paten, hak cipta, merek dagang, franchise, dan goodwill. Oke, tepuk tangan dulu dong untuk Resti. Untuk besok kita akan mempelajari masih di materi aset tidak berwujud, tapi besok itu kita akan fokus ke hitung-hitungannya ya. Jadi cara menghitung dan mencatat amortisasi aset tidak berwujud. Itu saja ya dari saya. Sebelum kalian keluar, kita berdoa terlebih dahulu. Amat? Siap, berdoa mulai. Selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya ya. Selamat pagi menjelang siang.